Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sahabatku semuanya, para pensiunan yang sukses, mandiri, dan selalu sehat, ya, sejahtera, lahir dan batin. Kemarin kita sudah diskusi ya tentang bagaimana pensiunan itu sukses dan mandiri secara motivasi. Pada pertemuan kedua ini, kita akan diskusi bagaimana pensiun itu sukses dan mandiri, tapi dengan cara strategi model. Namun demikian, karena model ini adalah cara mempermudah kita untuk menuju kesuksesan. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang yang sukses pasti punya model, pasti punya mentor, pasti ada orang yang dijadikan rujukannya. Ya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan diskusi bagaimana teknik NLP, salah satu teknik NLP yang biasanya nanti kita gunakan untuk strategi modeling. Ya, memang dalam teknik NLP itu ada berbagai macam teknik yang nantinya bisa kita gunakan untuk memodel orang. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya, saya berdiskusi dengan beberapa pensiunan yang sukses, ya ternyata para pensiunan itu pasti punya modal, pasti ada orang yang dia lihat. Misalnya saya setelah pensiun mau jadi pedagang, pebisnis kebun, ya, pertanian, peternakan, pasti ada orang yang saya anggap sukses dan saya belajar dari dia. Itu yang saya jadikan model untuk saya sukses berikutnya. Ini adalah strategi yang sangat-sangat mudah sekali. Kenapa? Karena beberapa pensiunan yang sukses itu ya dia langsung belajar dengan modelnya. Banyak pensiunan yang tidak sukses atau yang belum sukses ya itu tadi mencoba-coba. Nah, ya. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, mari ya kita berdiskusi kembali pada pertemuan kali ini bagaimana nih para pensiunan sukses dan mandiri itu menggunakan modal untuk mempercepat kesuksesan mereka. Ya, nah ini di dalam buku Pensiunan Entrepreneurship ini juga ada ya beberapa case, ya studi, ya beberapa cerita orang-orang yang sukses yang dijadikan modal nanti untuk membangun kesuksesan bisnisnya. Ya, lagi bertemu dengan saya, Dr. Patisina di Rumah Belajar NLP. Ya, teman-teman bisa lihat di website kami di Rumah Belajar NLP, www.rumahbelajarnlp.com. Kita lembaga pelatihan yang sudah dapat izin dari Kementerian Pendidikan dengan nomor NPSN K9996947. Ya, jadi teman-teman semuanya silakan jika berminat nanti bergabung dengan lembaga kami, silakan. Di bidang hipnoterapi bisa, neurolinguistic program bisa, coaching dan sebagainya. Baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah bercerita tentang motivasi entrepreneurship ya. Jadi orang-orang sukses itu ternyata punya motivasi. Ya, jadi ada finansial, kesenangan, keluarga, spiritualitas, menolong orang lain. Ya, ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, silahkan teman-teman baca kembali atau dengarkan kembali di video sebelumnya bagaimana motivasi itu mampu memberikan semangat, dorongan, dan energi para pensiunan itu untuk bergerak dan sukses. Nah, ternyata teman-teman semuanya, orang-orang yang pensiunan itu cuma ada dua. Jadi ketika dia pensiunan itu, yang pertama dia menyalahkan lingkungan, menyalahkan tempat dia bekerja, kenapa tidak menggunakan saya lagi, menyalahkan keluarga, menyalahkan, pokoknya cari siapalah yang salah, atau cari kambing hitam, siapa yang dijadikan salah. Nah, sedangkan orang-orang yang sukses, dia tidak menyalahkan. Mereka sudah kita cerita tentang outcome, ya, sedikit tentang outcome di pertemuan
kemarin. Nah, jadi dia sudah merasa, nah sekarang saya ini adalah pensiun. Apa yang saya inginkan? Misalnya, saya ingin menjadi pebisnis kuliner. Saya ingin menjadi spiritual. Saya ingin bergerak menjadi sosial. Saya ingin menjadi seorang pebisnis peternakan, saya dan sebagainya. Jadi saya sudah apa yang Anda inginkan. Nah, setelah kita memutuskan apa yang kita inginkan, ya, nah baru kita berbicara bagaimana kita beranjak dari kondisi kita sekarang ke kondisi yang kita inginkan. Nah, ini penting sekali. Ya, jadi disinilah cara yang paling gampang adalah, oh saya mau beternak ikan. Nah, ada satu strategi yang dilakukan oleh para pensiun adalah dia langsung mencari siapa orang yang pantas nantinya diajak diskusi tentang peternakan ikan tersebut. Dan tentunya orang-orang yang diajak berdiskusi adalah orang-orang yang sukses di bidang peternakan. Ya, ketimbang yang sering terjadi adalah di lapangan itu para pensiun yang belum sukses tadi, dia awalnya ingin beternak ikan. Mulai, nggak berhasil. Ketika dia berhasil, pindah lagi di perkebunan, nggak berhasil, pindah lagi ya di pertanian, nggak berhasil, bangun perusahaan, nggak berhasil, gitu ya. Nah, akhirnya pindah, habis uang pensiun. Gitu ya. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya ada strategi bagaimana mengolah keuangan pensiun. Nah, namun itu yang terjadi sehingga ketika dia sudah mengulangi beberapa kali kejadian itu, ya, akhirnya dia sudah berpikir, sepertinya saya tidak layak menjadi seorang pensiunpreneur. Sepertinya saya tidak layak menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Ya kan tadi gagal. Nah, ternyata orang yang sukses di pensiun itu tidak seperti itu. Ketika dia memulai sebuah bisnisnya belum berhasil, dia belajar. Dengan siapa saya harus belajar di bisnis ini? Nah, dia langsung cari modelnya. Dia langsung cari mentornya. Dia datangi tuh para mentornya, dia datangi, ya. Dia diskusi. Ya. Bahkan ada salah satu pensiunan itu, dia sampai belajar tentang perkebunan sampai ke Thailand, bulan di Thailand, belum lagi kendala bahasa, ya. Harus pakai penerjemah, sebagainya. Dia belajar setelah pulang dia coba tuh kebunnya. Nah, ketika di kebunnya dicoba, wah luar biasa, panen. Tapi begitu panen mau dijual, wah saking banyaknya buahnya tadi, itu sulit dia untuk menjual. Sulit sekali dia menjualnya. Akhirnya apa? Banyak yang busuk. Apakah dia mundur? Tidak, dia tidak mundur. Dia belajar lagi tuh sama orang yang ahli di bidang strategi pemasaran. Ya. Nah, akhirnya sampai sekarang ya besar luar biasa. Nah ini, jadi ketika kita sudah mulai masuk ke apa yang kita inginkan tadi, kita cari motivasi kita, sebelum itu sampai, sebelum itu kita selesaikan, sebelum itu kita dapatkan, jangan pindah. Banyak kan para pebisnis di luar sana yang setelah pensiun pindah sampai habis lah pokoknya. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman yang sudah pensiun, ya sekarang saya di mana? Apa yang saya inginkan? Cari motivasinya seperti yang kemarin. Nah, bagaimana saya bisa beranjak dari kondisi kita sekarang ke kondisi yang saya inginkan? Yang paling mungkin adalah Bapak dan Ibu semuanya harus punya modelnya, harus punya mentornya, harus punya orang yang sudah berhasil di bidang itu. Bapak Ibu belajar di sana. Diskusi sama mereka. Jangan takut, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mau membantu. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut diskusi. Diskusi mereka bila perlu dijadikan mereka mentor kita, modelnya kita, membimbing kita, ya nanti bagi hasil lah. Gimana bagi hasil sama mereka. Ini jauh lebih mudah. Supaya apa? Supaya kita mampu mereduce
ya, biaya-biaya yang itu nantinya unpredictable di luar sana. Nah, ini yang membuat Bapak dan Ibu nanti jauh lebih stres lagi untuk mengelola keuangan. Nah, seperti contoh di bawah ini, ya, orang-orang yang sukses itu ternyata memiliki modal. Ya, misalnya ini seorang pembicara atau Robin. Ya, siapa modelnya? Ya modelnya ini Gibran, bicara juga. Ya, dia belajar. Walaupun bukan hanya satu ya mentornya, ya, dia juga belajar tentang neurolinguistic programming, ya, sehingga dia bikin program sendiri namanya Neuro Association Condition. Nah, tapi apa? Tapi pasti dia memiliki mentor atau model. Begitu juga ini, yang pemilik AirAsia. Siapa mentornya? Ya sebelahnya ini mentornya, Richard Branson. Siapa yang nggak kenal Richard Branson? Itu modalnya. Dia langsung belajar di sana. Praktek, belajar gitu ya. Ya pasti akan sesuai dengan modelnya. Ini langkah yang paling mudah dan langkah yang paling sederhana yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Ya, jadi lakukan. Nanti biasanya kalau di kelas saya, ya kalau kita di kelas, nanti kita langsung praktek tuh bagaimana mencari model yang tepat dengan bisnis yang Bapak miliki. Apa saja yang kita lakukan. Nanti kita bisa berdialog secara imajiner dengan model itu sebelum kita ketemu dengan modelnya secara langsung. Ini contoh orang yang saya temui, ya luar biasa nih, Pak Isto. Teman-teman nanti bisa lihat di Google. Pak Isto ini tukang kebun ya. Tapi sebenarnya bukan tukang kebun, beliau itu adalah pebisnis ya, pebisnis di bidang perkebunan. Ya, salah satunya Klengkeng. Nanti teman-teman bisa cek ya di Google Isto Klengkeng. Wah ini luar biasa beliau. Jadi ini mentor langsung belajar ke Thailand, luar biasa ini Bapak. Semangatnya luar biasa, motivasinya luar biasa. Jadi ketika dia pensiun ya itu tadi dia langsung belajar ke Thailand. Walaupun sebenarnya sebelumnya belum belajar, dia mencoba dulu, tapi ternyata nggak berhasil ya, baru dia belajar. Nah, Bapak dan Ibu semuanya jangan coba-coba. Langkah baiknya ya Bapak dan Ibu semuanya dipandu tuh oleh seorang coach, seorang mentor, atau langsung punya modelnya siapa. Wah, ini jauh lebih mudah nantinya Bapak dan Ibu sukses. Nah, makanya pada kesempatan kali ini kita diskusi dengan itu. Jadi bagaimana cara mudah sukses ya dengan strategi yang paling sederhana, yang paling mudah adalah dengan cara modeling. Jadi kita model orang-orang yang sukses. Kalau bisa ketemu langsung dengan mereka, minta diajarkan, minta dipimpin dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita belum ketemu dengan dia? Paling tidak kita nantinya bisa merubah cara berpikir kita tentang bisnis tersebut. Nah, kalau di NLP itu ada beberapa teknik, di antara ada teknik deep trend identification atau DTI, ada juga strategi ya, modeling dan sebagainya. Banyak sekali teknik-teknik modeling yang ada di neuro linguistic programming. Ya, jadi saran saya buat teman-teman semuanya adalah ketika teman-teman pensiun atau yang sekarang sudah pensiun, ya silahkan cari modelnya, cari mentornya, cari orang-orang yang sukses di bidangnya dan Anda belajar sama mereka. Belajar langsung, bila perlu ya tawarkan kerjasama dengan mereka supaya teman-teman dibimbing langsung sukses. Oke, baik. Kata William James ya, ini seorang filosof ya, bukunya terkenal banget ya, Big Experience. Jika Anda ingin hidup berkualitas, bertindaklah seolah-olah Anda sedang berikutnya. Maksudnya apa? Cara berpikirnya, kebiasaannya, strateginya, gitu ya. Nah ini penting sekali. Kalau misalnya teman-teman ingin berbisnis di bidang kuliner, ya cara berpikirnya, pola perilakunya, kebiasaannya, strategi berpikirnya, kebiasaan-kebiasaannya harus seperti layaknya pebisnis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, apapun itu. Teman-teman harus lakukan. Nah, di NLP, di Neuro Linguistic Programming, ada tuh tekniknya. Nama tekniknya adalah nanti ini di TI, Deep Trends Identification. Ini teknik yang dipakai untuk menanamkan tadi
kebiasaan, cara berpikir, skill apa yang dimiliki oleh model kita. Itu bisa. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan setelah ini ya. Nah, beberapa teknik modeling yang harus teman-teman kuasai adalah yang pertama adalah ketika nanti teman-teman ketemu dengan model, teman-teman harus melihat apa yang mereka lakukan. Maksudnya di sini adalah secara behavior, perilakunya seperti apa, secara fisiologi seperti apa. Itu harus diikuti. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka miliki. Menurut penelitian saya, orang-orang yang saya teliti itu ada beberapa kebiasaan yang mereka lakukan. Di antaranya adalah bangunnya jauh lebih pagi. Yang Muslim ya bangun 2 jam sebelum sholat subuh. Jadi sholat tahajud dulu, ya. Setelah itu sambil zikir, masuk ke sholat subuh. Ya. Setelah sholat subuh nanti mereka melakukan ya bersih-bersih yang ada sekitar rumah, ya. Bersih-bersih, habis itu mandi, sholat duha, habis itu mencatat apa yang dia lakukan hari ini. Nah, secara fisiologi ya tadi mereka melakukan beberapa kegiatan ya seperti nyiram bunga, ngasih makan ternak, burung, ya. Hal-hal kecil yang mereka lakukan. Dan itu secara fisiologi. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Nah, mengapa mereka melakukan itu? Nah, ini perlu ditanya kepada mereka, pada model kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjiwai cara berpikir mereka, pola tindakan mereka, ya. Itu penting sekali untuk merubah kebiasaan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips sedikit ya, tentang bagaimana memodeling mereka secara imajinasi. Ini dipakai di NLP, di Neuro Linguistic Programming. Jadi silakan saja kalau ada waktu bergabung di kelas kita langsung kita praktekkan ya. Secara langsung ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama ya nanti kita duduk santai. Kalau nanti di kelas ya biasanya kita pandu gitu ya. Teman-teman duduk santai, tarik nafas santai saja. Nah, relax gitu ya. Setelah itu ya teman-teman bisa tutup mata, bisa buka mata, bayangkan model Anda ada di depan Anda. Model Anda ada di depan Anda. Ciptakan secara utuh model Anda. Cara dia duduk, cara dia berbicara, lagi ngapain, semua diciptakan. Setelah itu Anda hadir, berhadapan dengan dia. Nah, Anda bisa bertanya langsung pada dia. Apa yang mereka lakukan, bagaimana cara mereka melakukan, dan sebagainya. Nah, teman-teman boleh nanti mendengar jawaban dia secara imajinasi, ya. Dialognya imajinasi. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, bila perlu ya teman-teman bisa masuk ke dalam tubuhnya, ya, ambil sumber daya yang ingin Anda miliki dari orang tersebut. Itu nanti bisa. Jadi kelas kita akan praktekkan ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang punya kesempatan diskusi bersama saya silakan menghubungi rumah belajar NLP tentang bagaimana pitch entrepreneurship dalam strategi modelingnya menggunakan deep training application. Oke, begitu dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Salam sukses, salam bahagia buat kita semuanya. Ya, sukses untuk Indonesia yang lebih baik. Sukses buat teman-teman. Salam sehat dan salam bahagia untuk semua.